Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak dikejar-kejar waktu? Atau malah sebaliknya, aduh kok waktu rasanya lama banget jalannya. Kayaknya kita semua punya hubungan yang unik ya, kadang rumit juga sama waktu. Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus ke satu pertanyaan gede nih. Gimana caranya supaya waktu itu bener-bener kerja buat kita, bukan malah jadi musuh kita gitu. Ini sebenarnya kelanjutan dari obrolan kita soal perspektif waktu ya, konsep inti dari buku The Time Paradox karya Philip Zimbardo dan John Boyd. Nah, kali ini kita bakal gali strategi sama wawasan dari bagian dua buku itu. Judulnya pas banget, Membuat Waktu Bekerja Untuk Anda. Jadi fokus kita lebih ke langkah praktis dan gimana cara kita ngelihat waktu. Seperti biasa, saya di sini bakal nemenin Anda nih, memandu lewat ide-ide keren ini. Dan saya akan coba kasih konteks yang lebih dalam ya, biar kita bisa lihat gambaran besarnya bareng-bareng. Sip. Misi kita kali ini, bantu Anda paham gimana cara pandang Anda soal masa lalu, masa kini, sama masa depan itu, ternyata ngaruh ke kesehatan, keuangan, bahkan hubungan. Dan yang paling penting, gimana Anda bisa mulai nyimbangin semua itu buat hidup yang lebih enak, lebih memuaskan lah. Oke deh, siap ya. Mari kita mulai bedah ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Hubungan waktu sama tubuh dan pikiran kita. Katanya nih, di otak kita tuh ada kayak jam biologis utamanya gitu kan? Betul sekali, namanya itu nukleus suprakiasmatik atau SCN. Nah, ini pusat kontrol ritme sirkadian kita, siklus 24 jam alami tubuh. Oh, itu yang bikin kita ngantuk malam, terus segeran pas siang. Iya, persis. Tapi yang menarik tuh dampaknya kalau jam internal ini, nggak sinkron sama lingkungan luar. Kayak jet lag gitu ya? Atau mungkin yang agak jarang didengar, gangguan afektif musiman, SAD? Tepat. Yang orang jadi murung pas musim dingin itu kan, karena kurang matahari. Dan ini bukan cuma soal nggak nyaman aja loh. Oh ya, gimana tuh? Ketidakselarasan ini beneran ngaruh ke mood, ke energi kita, bahkan ke kemampuan kita mikir jernih. Jadi jam tubuh yang sehat itu penting banget, jadi fondasi. Ini nunjukin betapa dalamnya waktu itu udah nempel di biologi kita. Keren ya. Kalau gitu, gimana hubungannya sama kesehatan mental? Buku ini kan nyebut soal depresi sama kaitannya dengan waktu. Nah iya, riset nunjukin ada kaitan kuat. Misalnya, orang depresi itu seringkali kayak kejebak di masa lalu negatif. Maksudnya gimana tuh, kejebak? Jadi mereka cenderung mikirin terus pengalaman buruk, penyesalan gitu. Istilahnya ruminasi. Seolah-olah nggak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu, jadi susah buat hadir di masa kini. Wah, jadi cara kita ngelihat waktu bisa jadi semacam indikator atau malah bagian dari masalah kesehatan mental itu sendiri ya? Bisa jadi begitu. Ini nunjukin betapa fundamentalnya persepsi waktu yang seimbang buat kesehatan psikologis kita. Gimana kita nempatin diri di garis waktu mental kita, masa lalu, kini, depan, itu krusial banget. Dan ini nyambung juga ke kesehatan fisik kan? Saya jadi inget contoh klasik soal berat badan. Keinginan sekarang buat makan enak sering banget menang lawan tujuan masa depan buat lebih sehat atau langsing. Haha, iya. Itu contoh sempurna konflik antara perspektif sekarang hedonistik, yang nyari senengnya sekarang, sama perspektif masa depan yang mikirin tujuan jangka panjang. Perspektif waktu kita itu langsung banget ngaruh ke pilihan gaya hidup. Ada contoh lain yang menarik di buku ini soal gimana lingkungan bisa sengaja dibikin buat manipulasi fokus kita ke saat ini. Kayak di kasino katanya. Benar sekali. Kasino itu contoh ekstrim lingkungan yang dirancang biar Anda lupa waktu, lupa konsekuensi masa depan. Nggak ada jam dinding, minuman gratis, suasana hingar-bingar. Biar fokus ke sekarang aja ya? Iya, semua itu buat maksimalin fokus ke sensasi saat ini. Biar orang lebih berani ambil risiko. Ini benar-benar eksploitasi perspektif sekarang hedonistik. Ada juga analogi bagus dari Robert Sapolsky soal zebra sama manusia. Katanya zebra stres kalau ada singa, tapi begitu singanya pergi, ya udah santai lagi. Ah, iya. Nah, kita manusia bisa stres terus-terusan mikirin kerjaan lah, tagihan lah. Stres psikologis yang nggak kelar-kelar ini katanya bahaya buat fisik. Analogi itu kuat banget sih. Zebra kan stresnya akut, bahaya datang, stres, bahaya hilang, selesai. Kita seringnya stres kronis. Kenapa? Karena kita bisa bawa masa depan kekhawatiran dan masa lalu, penyesalan, ke masa kini. Jadi respon stresnya nyala terus gitu ya? Betul. Dan kondisi stres yang aktif terus inilah yang dikaitin sama banyak masalah kesehatan. Termasuk ya penyakit jantung. Riset juga nunjukin loh, di budaya yang pace of life-nya, ritme hidupnya cepet banget, tingkat penyakit jantungnya cenderung lebih tinggi. Wah,
serem juga ya. Makanya, terlalu fokus ke depan atau hidup terlalu buru-buru itu beneran bisa ngerusak fisik kita. Oke. Jadi penting banget nih jaga keseimbangan perspektif waktu, bukan cuma buat mental, tapi juga fisik. Nah, sekarang gimana soal pilihan-pilihan besar dalam hidup? Terus soal uang, buku ini kan ngebahas eksperimen marshmallow yang terkenal itu. Ah iya, eksperimen marshmallow oleh Walter Mischel. Studi klasik banget ini. Jadi anak-anak umur 4 tahun dikasih pilihan, mau 1 marshmallow sekarang, atau kalau mau nunggu sebentar, nanti dapat 2. Terus hasilnya gimana? Jangka panjangnya gitu. Hasil jangka panjangnya luar biasa. Anak-anak yang waktu itu bisa nahan diri, yang milih nunggu demi hadiah lebih gede, belasan tahun kemudian ternyata punya skor tes masuk universitas SAT yang lebih tinggi. Wow, Dan secara umum, mereka lebih kompeten secara sosial dan emosional. Ini nunjukin kalau kemampuan menunda kepuasan, itu kan ciri khas orientasi masa depan ya, yang kelihatan dari kecil, bisa jadi prediktor kuat buat kesuksesan hidup nanti. keren banget. Jadi kemampuan ngelola impuls demi tujuan masa depan itu krusial ya. Tapi berarti kalau waktu kecil kita nggak sabaran, kita udah terlambat gitu dong. Tentu nggak. Justru ini bagian pentingnya. Perspektif waktu itu dipelajari dan bisa diubah. Eksperimen itu nunjukin pentingnya ngelatih kemampuan ini dari kecil. Tapi bukan berarti nggak bisa dikembangin pas udah gede. Nanti kita bahas caranya kok. Oke, syukurlah. Selain soal nunda kepuasan, buku ini juga bahas gimana prioritas sosial kita itu berubah seiring waktu kan? Betul, itu terkait teori selektivitas sosioemosional dari Laura Carstensen. Intinya gini, persepsi kita tentang sisa waktu hidup kita itu ngaruh ke tujuan sosial kita. Gimana tuh maksudnya? Anak muda yang rasa waktunya masih panjang banget, cenderung fokusnya nyari info baru, perluas jaringan, kenalan gitu. Sementara orang tua atau siapapun yang ngerasa waktunya terbatas, misalnya karena sakit parah, nah mereka cenderung lebih mentingin hubungan emosional yang dalam sama orang-orang terdekat. Jadi, persepsi kita soal sisa waktu hidup itu bisa ngubah prioritas hubungan kita ya? Banget. Jadi bukan cuma umur biologis, tapi umur psikologis kita. Persepsi kita soal waktu yang tersisa, itu yang ngebentuk pilihan-pilihan kita. Menarik banget. Ngomong-ngomong soal pilihan, katanya nggak semua pilihan kita itu kita sadari ya. Ada pengaruh bawah sadar gitu. Bener banget. Ada riset-riset menarik yang nunjukin kita bisa dipengaruhi hal-hal di lingkungan tanpa kita sadar. Contohnya nih, cuma karena sering lihat kata-kata yang berhubungan sama usia tua, orang bisa jadi jalan lebih lambat. Serius? Iya, atau sekedar sering lihat sesuatu aja bisa bikin kita jadi lebih suka sama hal itu. Namanya mere exposure. Ini ngingatin kita kalau pilihan kita tuh nggak selamanya rasional dan sadar kayak yang kita kira. Wah, iya juga ya. Nah sekarang, ayo kita sambungin ke uang. Gimana perspektif waktu ngaruh ke cara kita ngelola duit? Ngaruh banget. Orang yang hidup untuk hari ini, yang sekarang hedonistik itu, ya mungkin cenderung boros, susah nabung. Yang penting seneng sekarang gitu ya. Bisa jadi. Terus yang ngerasa pasrar, yang sekarang fatalistik, mungkin mikirnya, ngapain ngerencanain, toh nasib udah ada yang ngatur. Iya. Sebaliknya, orang yang orientasinya ke masa depan, nah ini biasanya lebih disiplin nabung, investasi, bikin rencana keuangan jangka panjang. Orientasi masa lalu juga ngaruh loh. Bisa jadi super hati-hati karena pernah punya pengalaman buruk, atau malah ngulangin pola boros orang tuanya. Terus buku ini ngasih tips investasi gitu nggak yang nyambung sama waktu? Ada 2 poin penting sih. Pertama, nyoba ngalahin pasar. Nebak kapan waktu pas beli atau jual, itu susah banget. Hampir nggak mungkin lah buat kebanyakan orang. Jadi gimana dong? Pendekatan yang lebih bijak itu ya investasi jangka panjang. Biarin waktu yang kerja buat Anda. Nah ini butuh perspektif masa depan kan? Harus sabar. Oke, masuk akal. Poin kedua. Kedua, waspada sama jebakan sekarang hedonistik dalam urusan duit. Contoh paling umum ya utang kartu kredit yang bunganya tinggi itu, cuma demi kepuasan sesaat. Fokus ke masa depan finansial itu penting banget. Sip. Bicara soal masa depan, ada topik gede nih. Pensiun. Ini kan kayak pertukaran besar ya, kita nuker kerja, duit sama waktu luang. Tapi katanya bisa jadi tantangan juga. Betul, kehilangan rutinitas, struktur kerja, bahkan identitas kerja, itu bisa jadi pukulan berat buat sebagian orang. Buku ini nyeritain kisah nyata pengusaha sukses yang pas pensiun malah nyesel banget. Nyesel kenapa? Karena dia terlalu fokus ngejar kerjaan terus, mikirin masa depan bisnisnya, sampai ngabain keluarga, ngabain momen-momen penting di masa kini dan masa lalu.
Pelajaran pahit sih itu, soal pentingnya keseimbangan. Aduh, iya ya. Terus gimana caranya biar masa pensiun atau usia lanjut itu bisa lebih sukses dan bahagia? Ada tipsnya? Kuncinya sih tetap aktif ya, fisik, mental, sosial. Terus ada studi klasik yang menarik banget dari Rodin dan Langer di Panti Jompo. Studi tentang apa tuh? Mereka nemuin kalau ngasih sedikit aja rasa kontrol dan tanggung jawab ke lansia, sesimpel ngerawat tanaman sendiri atau milih jadwal nonton film, itu secara signifikan ningkatin kesehatan, kebahagiaan, bahkan harapan hidup mereka dibanding kelompok kontrol yang nggak dikasih tanggung jawab itu. Wah, cuma hal kecil gitu ngaruh ya? Ngaruh banget. Ini nunjukin betapa pentingnya rasa berdaya, rasa punya kontrol, sekecil apapun itu, di setiap tahap kehidupan. Kehilangan kontrol itu bisa ngerusak banget ternyata. Oke, jadi bukan cuma soal punya waktu luang pas pensiun, tapi gimana kita ngisi waktu itu dan ngerasa tetap punya kendali ya? Nah, sekarang kita geser dikit ke cinta dan kebahagiaan. Gimana waktu main peran di sini? Nah, konflik bisa muncul kalau perspektif waktunya beda jauh. Contohnya gimana tuh? Misal, yang satu orangnya hidup untuk hari ini banget, spontan, boros mungkin. Sementara pasangannya fokus banget nabung buat beli rumah di masa depan. Kan bisa clash tuh. Iya juga ya. Terus ada pola nggak sih dalam kita nyari pasangan berdasarkan perspektif waktu kita? Riset di buku ini ngasih indikasi begitu. Orang yang orientasinya ke masa depan cenderung nyari pasangan yang bisa diprediksi, yang stabil. Orang yang orientasinya ke sekarang, nyarinya yang mengasyikkan, spontan. Kalau yang orientasi masa lalu, Nah, kalau yang masa lalu, cenderung nyari yang andal, yang punya rekam jejak baik gitu. Jadi, nyoba pahamin perspektif waktu pasangan kita, itu bisa bantu banget buat navigasi hubungan. oke, masuk akal banget. Sekarang soal kebahagiaan. Ini pertanyaan klasik sih. Kenapa ya, dengan semua kemajuan teknologi, hidup makin enak, kok kita kayaknya nggak jadi jauh lebih bahagia gitu? Pertanyaan bagus banget itu. Riset tentang kebahagiaan, misalnya dari Sonja Lyubomirsky, itu nunjukin kalau orang yang bahagia itu punya kebiasaan-kebiasaan tertentu. Dan banyak di antaranya nyambung banget sama perspektif waktu. Oh ya? Contohnya? Misalnya, bersyukur. Itu kan berarti menghargai masa lalu yang positif. Terus menikmati momen saat ini. Itu kan sekarang hedonistik yang sehat. Lalu, optimis dan punya tujuan hidup. Itu jelas orientasi masa depan. Jadi kayaknya kebahagiaan itu butuh keseimbangan perspektif waktu juga. Tapi bukannya rasa bahagia itu dialaminya ya saat ini juga? Tepat sekali, kebahagiaan itu pengalaman di masa kini. Titik. Meskipun pemicunya bisa jadi kenangan indah dari masa lalu, atau antisipasi hal baik di masa depan. Tapi ada fenomena menarik nih, namanya adaptasi hedonis. Adaptasi hedonis? Apa tuh? Gini, studi nunjukin, orang yang menang lotre gede, setelah euforia awalnya reda, dalam jangka panjang tingkat kebahagiaannya tuh balik lagi ke level sebelum menang. Nggak jadi lebih bahagia permanen gitu. Wah, masa sih? Iya. Sebaliknya, orang yang ngalamin kecelakaan parah sampai cacat misalnya, meskipun kebahagiaannya pasti turun drastis di awal, seringkali mereka bisa beradaptasi dan nemuin lagi kebahagiaan baru dalam hidup mereka, meskipun mungkin beda bentuknya. Ini berarti kebahagiaan itu nggak semata-mata tergantung kondisi luar dong ya? Benar banget. Ini nunjukin kapasitas kita yang luar biasa buat beradaptasi dan nemuin makna. Nah, disinilah praktek kayak mindfulness atau kesadaran penuh jadi relevan banget. Mindfulness ya? Iya, mindfulness itu bantu kita buat benar-benar hadir, menghargai momen saat ini, ngerasain sensasi, lihat detail kecil yang sering kelewat pas kita lagi autopilot. Ini cara langsung buat ngakses kebahagiaan di sini dan sekarang. Oke. Dalam banget nih pembahasannya. Nah, setelah kita ngupas dampak perspektif waktu di mana-mana, kita sampai ke bagian paling penting nih kayaknya. Bisa nggak sih kita nyetel ulang jam psikologis kita? Bisa nggak kita mencapai keseimbangan itu? Jawabannya, dan ini kabar baiknya. Ya, bisa banget. Ini inti dari membuat waktu bekerja untuk Anda. Zimbardo dan Boyd bahkan ngidentifikasiin profil waktu yang ideal berdasarkan riset mereka. Wah, gimana tuh profil idealnya? Idealnya adalah skor kita tinggi di 3 perspektif. Masa lalu positif, artinya kita bisa ambil pelajaran dan kenangan baik dari masa lalu tanpa terjebak di sana. Terus, sekarang hedonistik, artinya kita bisa nikmatin kesenangan saat ini secara sehat, nggak berlebihan. Dan yang ketiga, masa depan, artinya kita punya tujuan, rencana, dan harapan.
Oke, tinggi di 3 itu. Terus yang skornya harus rendah. Skornya rendah di 2 perspektif sisanya. Masa lalu negatif, jadi nggak kejebak sama trauma atau penyesalan, dan rendah di sekarang fatalistik, jadi nggak ngerasa pasrah atau nggak berdaya sama keadaan. Dan ini bisa diubah ya, bukan sesuatu yang udah paten. Justru itu poin utamanya. Karena perspektif waktu ini dipelajari, kita bisa secara sadar ngelatih diri buat mencapai profil yang lebih seimbang ini. Ada cerita menarik di buku soal pertemuan Zimbardo sama anak muda namanya Mo. Katanya hidupnya saat ini banget ya. Iya, si Mon ini contoh ekstrim orang yang hidupnya benar-benar tanpa rencana, ngikutin arus aja saat itu. Nah, pertemuan itu nyadarin Zimbardo yang waktu itu sangat-sangat berorientasi masa depan tentang pentingnya nikmatin proses, hadir di momen kini. Jadi bukan berarti harus ngilangin satu perspektif ya. Bukan, justru ini ilustrasi bagus kalau keseimbangan itu bukan ngilangin satu demi yang lain, tapi gimana caranya kita mengintegrasikan semuanya. Oke, jadi gimana nih tips praktis dari buku ini buat mulai nyimbangin perspektif waktu kita? Ada beberapa strategi kunci nih, tergantung mana perspektif Anda yang mungkin terlalu dominan atau kurang seimbang. Misalnya buat yang terlalu fokus ke masa depan, yang kayaknya sibuk terus, cemas terus soal nanti. Nah, buat yang ini, coba belajar bilang enggak sama hal-hal yang enggak penting. Prioritaskan lagi mana yang benar-benar utama. Terus, coba deh jadwalin waktu buat benar-benar putus hubungan dari kerjaan. Jangan cek email terus. Haha, susah tuh. Memang, latih juga buat nikmatin prosesnya, jangan cuma mikirin hasil akhirnya. Dan yang paling krusial, jangan sampai korbanin hubungan sosial, keluarga, demi ambisi masa depan melulu. Oke, itu buat yang future-oriented. Kalau yang terlalu present-oriented, yang impulsif susah nahan diri. Buat yang ini, kuncinya latihan ngendaliin diri. Mulai dari hal kecil aja. Terus, sebelum bertindak, coba deh mikir bentar soal konsekuensi jangka panjangnya. Belajar juga dari kesalahan masa lalu, jangan diulangin terus. Kembangin disiplin buat nunda kepuasan sesaat demi hasil yang lebih baik nanti. Oke. Terakhir, buat yang mungkin kejebak di masa lalu negatif, yang penuh penyesalan, susah move on. Nah, ini bisa coba rekonstruksi kognitif. Maksudnya, coba lihat lagi pengalaman buruk itu dari sudut pandang baru. Ada nggak sih pelajaran atau hikmah yang bisa diambil? Terus, secara sadar, coba fokus ke hal-hal positif yang terjadi hari ini, sekecil apapun itu. Praktek syukur gitu ya. Betul. Praktekkan rasa syukur secara rutin. Bisa dengan nulis jurnal syukur tiap hari misalnya. Itu ngebantu banget ngelatih otak buat fokus ke hal baik. Ini semua kedengerannya butuh latihan ya, nggak bisa instan langsung berubah gitu. Ada istilah menarik tadi, time competence. Itu maksudnya apa sih? Itu istilah dari Everett Sjostrom. Itu ngacu ke kemampuan orang yang udah matang secara psikologis buat ngegabungin masa lalu, kini, dan masa depan secara harmonis dan fungsional dalam hidupnya. Jadi gimana tuh orang yang punya time competence? Orang ini bisa belajar dari masa lalu tanpa kejebak di sana. Bisa nikmatin masa kini tanpa jadi ceroboh. Dan bisa ngerencanain masa depan tanpa jadi cemas berlebihan. Keseimbangan inilah yang akhirnya ngasih dia fleksibilitas, kemampuan ngambil keputusan yang lebih baik, dan ujung-ujungnya hidup yang lebih kaya makna. Wah, oke. Jadi pesan utamanya jelas banget ya. Kita tuh punya kekuatan buat ngebentik ulang hubungan kita sama waktu. Keseimbangan perspektif waktu itu bisa dicapai dan manfaatnya banyak banget. Betul sekali. Perubahan ini emang butuh waktu, butuh usaha sadar, tapi sangat mungkin kok. Hasilnya adalah kemampuan buat ngambil yang terbaik dari tiap dimensi waktu. Kebijaksanaan dari masa lalu, kegembiraan di masa kini, dan harapan buat masa depan. Itu inti dari bikin waktu benar-benar kerja buat Anda. Nah, sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Waktu itu kan aset kita yang paling berharga ya, nggak bisa digantiin. Setelah kita ngobrolin gimana cara pandang Anda terhadap waktu bisa ngebentuk hidup Anda. Gimana Anda akan memilih buat gunain waktu Anda mulai hari ini supaya lebih bermakna. Apa ya kira-kira satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil sekarang buat bergerak ke arah keseimbangan yang lebih baik buat diri Anda sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari The Time Paradox, khususnya soal membuat waktu bekerja untuk Anda, bisa ngasih inspirasi nyata buat Anda semua.